Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Adi Edukasi. Terima kasih buat teman-teman di Resep Sehat Alami dan teman-teman yang sudah tanya-tanya juga ya di sesi eksklusif. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng tentang tips kesehatan kembali, dan kita akan membahas tentang titik-titik urat saraf, apakah bisa untuk pengobatan di organ dalam. Jadi kali ini kita nggak akan Q&A praktek, tapi saya ingin menjawab dari pertanyaan itu ya. Jadi dari beberapa orang itu ada yang tanya bahwa refleksi atau titik meridian ini apakah bisa buat mengobati misalnya diare, misalnya lemah jantung, misalnya sariawan, sakit gigi, dan lain-lain. Dan jawabannya paling sederhana, sangat bisa. Nah, kenapa sangat bisa? Di sini kan ada, kalau setiap metode, setiap rumus orang sehat itu kan ada dua opsinya atau kategorinya ya tepatnya. Kategorinya ada dua. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari pengaruh eksternal atau pengaruh dari kemampuan orang lain untuk menganalisis dan ketepatan dalam memberikan sebuah relaksasi, sebuah terapi, mungkin sebuah pengobatan. Anggaplah seperti itu ya. Kan ada yang ngomong pengobatan, ada yang ngomong relaksasi, ada yang ngomong terapi, dan intinya sih sama aja, memberikan bantuan gitu. Nah, ketepatan dalam diagnosis yang pertama untuk orang lain ya, misalnya terapis, misalnya tim kesehatan atau bagian kesehatan yang lain seperti dokter misalnya. Ketepatan diagnosis ini diperlukan karena memang untuk menentukan ini sebenarnya sakit apa, dan seharusnya kita ngasih untuk pengobatannya seperti apa metodenya. Misalnya saya ambil yang saya kuasai aja, refleksi misalnya. Biasanya yang saya lakukan tuh sesi interview, sesi wawancara ya, sesi tanya jawab yang berhubungan dengan kronologinya, kapan sakit. Ini perlu, sehebat apapun kita, kalau kita langsung asal kasih refleksi itu juga menurut saya nggak tepat, karena kita nggak tahu apa yang dibutuhkan. Terus misalnya riwayat seperti kesleo atau ada gejala-gejala yang lain atau keluhan lain selain yang dialami saat ini, itu juga berpengaruh. Intinya sesi interview itu wajib dipakai. Kalau misalnya dari terapis nggak tanya gimana ya, sebagai orang yang lagi sakit, yang lagi berobat, ya tanya, ya cerita, jangan nunggu ditanya, karena wajib cerita. Ada juga kan orang yang saking banyaknya pasien, saking banyaknya jadwal, saking banyaknya pemikiran untuk mencarikan solusi dari pasien-pasiennya atau dari orang-orang yang minta tolong ke mereka, kadang-kadang si terapis juga nggak sempet tuh diagnosa lama-lama. Jadi kita wajib cerita, wajib terbuka. Kuncinya di sana. Interview dari awal tuh, sesi awal, tanya-tanya tuh penting. Nah, yang kedua dari diri sendiri. Nah, dari diri sendiri tuh gini, kalau mau berobat apapun tuh metodenya, refleksi apapun, sebenarnya yang paling mendasar tuh kita yakin dulu, dari sini insya Allah ada solusi, yakin ada sehat. Kalau nggak seperti itu, kalau ragu dan lain-lain, ya otomatis misalnya kita dikasih saran nih, kasih saran suruh jangan makan nasi di waktu-waktu tertentu, kita ya tetap melanggar itu. Kalau sudah melanggar ya efeknya juga nggak maksimal.
Terus misalnya dalam sesi pertemuan yang pertama nggak ada efek, itu kita ya nggak akan lanjut karena memang kita udah ragu. Nah yang tepat gimana? Yang tepat pengobatan khususnya refleksi itu ada tahapannya. Tahapan untuk menemukan metode itu sesi pertama. Nah minimalnya itu 3 sesi, 3 pertemuan, itu biasanya baru ada efek. Sebesar apa efeknya dan sejauh mana untuk kesembuhannya itu memang bukan ranahnya kita, bukan ranahnya terapis, bukan ranahnya orang, tapi secara upaya gitu 3 sesi itu udah tepat. Karena yang pertama kita sudah ketemu formulasinya, sudah menemukan misalnya ini tuh gejalanya pada asam lambung yang naik. Maka di pertemuan kedua kita akan memfokuskan titik-titik yang akan kita refleksi. Jadi enggak selalu langsung global gitu. Kalau di tahapan awal kita akan refleksinya global seluruh titik karena kita sedang mencari menemukan formulasinya. Kenapa kok global? Karena dari diagnosa. Jadi bekalnya itu dari diagnosa awal tadi itu dari interview. Dari interview kemudian kita coba refleksi semua titiknya. Yang kita kira-kira dari cerita tadi itu dari interview misalnya ada 20 titik. Nah, nanti dari pertemuan yang pertama ke pertemuan yang kedua tuh dirangkum. Kita evaluasi. Nah, sebenarnya seperti itu cara kerja pengobatan. Jadi nggak bisa tuh dia harus satu kali mendapatkan dampak yang benar-benar signifikan gitu tuh belum pernah nemuin. Nah, clear ya di sini. Jadi interview sangat dibutuhkan. Kalau nggak ditanya jangan terus kenapa nggak ditanya ya gitu. Ya cerita karena memang setiap orang kondisional di lapangan. Kita nggak tahu sebesar apa bebannya terapis karena menganalisis beberapa penyakit dari orang-orang kan gitu. Jadi ada dua ya, yang kategori pertama dari diri sendiri, yang kedua dari faktor eksternal dari orang lain. Ketepatan komunikasi memang diperlukan tuh di situ. Nah, ini yang terakhir, kalau misalnya kita melakukan sesi terus sesi terapi ya maksudnya. Terus di jam yang sudah disepakati dari awal misalnya kan 3 sesi. 3 hari berikutnya kita refleksi. Tapi ternyata lewat dari waktu itu. Nah, sebenarnya kalau lewat asal kita menjaga pola makan, terus menjaga apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh terapis, insya Allah masih aman. Kan si titik-titik yang kita refleksi itu bekerjanya kan bertahap dia. Setelah kita refleksi misalnya indikasinya adalah sesak nafas mengarah ke paru misalnya. Kemudian kita refleksi tuh titik-titik yang mengarah ke situ. Maka biasanya dia kerjanya ya 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari berikutnya itu baru maksimalnya 1 minggu dia tuntas. Dan itu biasanya kerjanya malam, detox disebutnya ya, atau pembersihan dari racun-racun itu biasanya malam. Maka penting nih kalau malam ya dalam tahapan penyembuhan itu memang butuh istirahat. Nggak ada tuh ceritanya malam kita masih aktivitas karena memang kondisinya seperti itu. Tubuh kita pas malam dia pengennya istirahat untuk detox, dia bagian dalam tuh kerja dia pas malam. Makanya paling ya makan juga nggak dianjurkan untuk berat-berat kan, misalnya nasi di jam-jam sangat larut gitu, jam 10 jam 12 gitu nggak disarankan. Nah, clear ya nyampe sini. Mudah-mudahan ini bisa memahamkan kita semua dan bisa diaplikasikan untuk kita semua. Mungkin gitu. Terima kasih. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.